Apakah dalam Islam ada penyakit menular? Memang terdapat beberapa hadis yang meniadakan adanya penyakit menular. Dan para ulama juga berbeda pandangan dalam memahami hadis-hadis tersebut. Di antara hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Tidak ada adwa, keyakinan adanya penularan penyakit. Tidak ada tiarah, menganggap sial sesuatu. Tidak ada hammah, keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi. Dan tidak ada juga safar, menganggap bulan safar sebagai bulan haram atau keramat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5316. Rasulullah SAW juga bersabda, "La adwa wala safara wala hamata." Faqala Arabiyyun, "Ya Rasulullah, fama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha al-dhiba'u fayukhalituha al-ba'iru al-ajrabu fayujribuha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman a'dal awwal." Wa an Abi Salamah sami'a Aba Hurairah ba'du yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna mumridun ala musihin. Tidak ada adwa, keyakinan adanya penularan penyakit. Tidak ada safar, menganggap bulan safar sebagai bulan haram atau keramat. Dan tidak ada juga hammah, keyakinan jahilah tentang reinkarnasi. Lalu seorang Arab Badui berkata, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan bersih bagaikan gerombolan kijang? Lalu datang padanya unta berkudis dan bercampur baur dengannya, sehingga ia menularinya." Maka Nabi SAW bersabda, "Lalu siapa yang sudah menulari unta yang pertama?" Setelah itu Abu Salamah mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Janganlah unta yang sakit dicampur barukan dengan yang sehat." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5328. Berdasarkan dua hadis di atas, maka secara umum menjelaskan tidak adanya penularan penyakit. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad." Tidak ada penyakit menular secara sendiri tanpa izin Allah. Tidak ada dampak dari tiarah, tidak ada keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi, tidak ada kesialan pada bulan safar, dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5707. Dan Syekh Albani menyatakan sanad hadis ini sahih. Kesimpulan, terdapat beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini, serta metode mereka dalam mengompromikan hadis-hadis di atas. Di antaranya, pertama, penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan penularan penyakit itu ada sebab-sebabnya. Di antara penyebabnya adalah bercampur atau bergaulnya orang yang sakit dengan orang yang sehat, sehingga orang yang sehat tertular. Kemudian ada sebab-sebab lain juga yang menyebabkan penularan penyakit, semisal sentuhan, udara, pandangan, dan lainnya. Sehingga boleh juga mengatakan si fulan tertular penyakit dari si alan. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Al-Hadis halaman 257. Kedua, peniadaan adanya penyakit menular diartikan secara umum dan mutlak. Artinya sedikit pun tidak ada penularan penyakit, adapun perintah untuk lari dari penyakit kusta ini sebagai bentuk menutup celah keburukan. Karena bisa jadi ketika tidak menjauh dari penyakit, kemudian qadarullah wa masya'afal terkena penyakit yang sama, lalu timbul keyakinan bahwa adanya penyakit menular, sehingga untuk mencegah timbulnya keyakinan semisal itu, diperintahkan untuk menjauh dari penyakit menular, sehingga tidak boleh mengatakan si fulan tertular penyakit dari si alan. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 159. Ketiga, penetapan adanya penyakit menular khusus untuk penyakit kusta dan yang semisal dengannya. Adapun penyakit lainnya, maka tidak ada yang menular. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Baqilani dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 160. Wallahu alam, pendapat yang dianggap kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah menjelaskan makna hadis di atas, zat yang menjadikan penyakit pertama kali kepada si A adalah zat yang menjadikan penyakit kepada si B, yaitu Allah. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa bercampur dengan orang yang sakit merupakan sebab adanya perpindahan penyakit dengan izin Allah. Dalam kitab Tahqiq Ar-Raghbah fi Tawdih An-Nukhbah halaman 76. Sebagaimana para ulama juga menjelaskan
Wabah yang ditiadakan dari hadis tersebut yaitu sesuatu yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, bahwa wabah itu menular dengan sendirinya tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah. Adapun untuk pelarangan masuk pada suatu tempat yang di dalamnya terdapat wabah menular atau taun, karena itu merupakan perbuatan pencegahan atau preventif. Dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 16.453. Jadi penjelasan dari hadis pertama yang meniadakan penyakit menular, yaitu maksudnya penyakit tersebut tidak bisa menular dengan sendirinya, tapi bisa menular dengan kehendak dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna na'udzubika minaz zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah kau berikan, dari lepasnya kesehatan yang telah kau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4922.